got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devita Aprilia dari kelas Manajemen 23D dengan NPM 23411195. Di sini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Apa sih yang kalian ketahui tentang hari kiamat? Yuk kita bahas. Pengertian hari kiamat. Pengertian hari kiamat menurut Islam, kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis kiamat. 1. Kiamat sugro. Kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugro. 2. Kiamat kubro. Peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 merupakan salah satu kejadian besar yang pernah terjadi. Namun, bila dibandingkan dengan kiamat kubro atau kiamat besar, tsunami Aceh hanyalah kejadian kecil. Ketika kiamat kubro datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak akan ada yang tersisa satupun dari mereka. Tanda-tanda kiamat menurut Islam. A. Munculnya Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yaitu berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri. Dikarenakan mata kanannya buta. Pada bagian dahi tertulis kata kafir. Dajjal akan keluar dari sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Dengan kekuatannya, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, karena sebelumnya akan ada kemarau yang panjang. Disebabkan karena kemarau, semua tumbuhan dan hewan akan mengalami kesusahan. Namun Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah, sehingga membuat tumbuhan dan membuat hewan ternak dapat berkembang dengan baik. Kemampuan luar biasa Dajjal yang lain yaitu ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang akan mengikutinya karena ia akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang mengikutinya, maka ia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang menolak ajaran untuk menyembahkan, maka ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya. B. Kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebagai julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya yaitu ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, berkening lebar dan hidungnya mancung. Imam Mahdi datang untuk memerangi zaman Dajjal yang telah berkuasa sebelumnya. Kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dilakukan Dajjal. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan Dajjal merupakan ajaran yang sesat dan memerintahkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa alaihi salam juga diutus oleh Allah untuk turun tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Allah. Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55. Nabi Isa memiliki ciri-ciri yaitu
Badannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Rambutnya keriting dan panjang terurai sampai pundak. Dadanya bidang dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih di sebelah timur kota Surya menjadi tempat turunnya Nabi Isa ke bumi. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat yaitu bersama Imam Mahdi untuk melawan Dajjal dan meruntuhkan kekuasaannya selama beberapa waktu di bumi ini. Pertempuran Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal berakhir dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya tertombak oleh Nabi Isa alaihissalam di depan pintu Lut di kompleks Masjidil Aqsa. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda-tanda kiamat kubro selanjutnya yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri diantaranya seperti memiliki mata sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung. Raja Zulkarnain yang mengurungnya dengan tembok besar yang mengelilingi, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar darinya. Namun dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwa nantinya tembok penghalang tersebut akan runtuh, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj untuk merusak bumi. Mereka akan meminum air yang ada di danau Tiberias, tempat yang diyakini keluarnya Dajjal. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghentikannya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Ya'juj dan Ma'juj akan mati karena diserang oleh hewan sejenis ulat yang membawanya. Badannya busuk membentuk. Kemudian datang burung-burung yang mengangkat Ya'juj dan Ma'juj dari bumi, lalu turunlah hujan yang membersihkannya. Terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda kiamat yang tidak kalah mengejutkan bagi umat manusia lainnya, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya tidak beriman atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya itu. Bukan hanya Islam saja yang menunjukkan bahwa matahari suatu saat akan terbit dari sisi barat. Ilmu sains juga memprediksi bahwa matahari terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa rotasi bumi yang terjadi selama ini akan mengalami perlambatan yang menyebabkan arah perputarannya terbalik. Selama ini bumi berputar dari barat ke timur sehingga matahari terlihat terbit dari barat. Nantinya bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari seolah terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tertutup semua amal perbuatan baik. Perintah-perintah Allah yang selama ini tidak dikerjakan akan dikerjakan semua oleh manusia. Namun tidak ada artinya lagi karena sudah sia-sia semuanya untuk dilakukan. Munculnya asap yang mematikan. Kemunculan asap yang membuat manusia yang menghirupnya mati merupakan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Asap atau dukhan dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukhan pertama kali muncul untuk sebagai azab bagi kaum kafir Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Dukhan akan muncul kembali di hari akhir nanti selama 40 hari, 40 malam. Bumi akan terasa gelap akibat asap tersebut. Asap tersebut membuat manusia yang menghirupnya dapat mati, tetapi bagi umat manusia yang beriman, asap ini hanya akan menimbulkan efek seperti orang terkena flu. Sebaliknya, pada orang yang berdosa akan mengakibatkan panas seperti membakar kulit. Hikmah dari percaya hari kiamat. Setelah mengetahui tanda-tanda kiamat yang akan datang suatu hari nanti, maka kita dapat memetik hikmah akan mempercayai tanda-tanda tersebut, seperti yang dibahas melalui buku Dahsyatnya Hari Kiamat yang merupakan
Karya fenomenal ulama besar Ibnu Katsir, berikut hikmah yang dapat diambil dari mempercayai datangnya kiamat. Hikmah dari percaya hari kiamat. 1. Segala perbuatan baik dan buruk pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Bagi orang yang beriman, tanda-tanda kiamat merupakan cara untuk mengingatkan manusia bahwa segala perbuatan yang dilakukan saat ini akan mendapatkan balasan nantinya. Perbuatan baik selama di dunia akan membawanya pada kemudahan ketika nanti amalnya dihitung di akhirat. Sedangkan mereka yang melakukan perbuatan buruk dan dilarang oleh agama akan mendapatkan balasan yang menyakitkan dan menyedihkan sebagai konsekuensi atas apa yang telah dilakukan di dunia. Hari kiamat nanti akan menunjukkan mana manusia yang baik dan mana manusia yang buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat seolah menjadi alarm bagi kita bahwa waktu kehidupan di dunia sudah tidak akan lama lagi. Amal baik yang dikerjakan mungkin sudah jarang ditemui. Sebagai makhluk yang dikaruniai kecerdasan dalam berpikir, seharusnya munculnya tanda-tanda kiamat merupakan cara agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Jika hari kiamat nanti tiba, pintu ampunan sudah ditutup dan perbuatan baik sudah tidak dicatat sebagai pahala. Menjadi sia-sia perbuatan baik yang dikerjakan oleh seseorang apabila semua itu baru disadari ketika kiamat tiba. Meningkatkan takwa kepada Allah harus dilakukan sedari dini agar tidak terlambat dan selamat dari pedihnya kiamat. 3. Tidak mengutamakan kepentingan duniawi dibandingkan kepentingan akhirat. Bagi orang yang beriman, tanda-tanda kiamat merupakan tanda bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kembali ke asalnya, yaitu Allah. Maka bagi seorang yang beriman, wajib hukumnya mempersiapkan diri dengan bekal amal perbuatan yang baik selama di dunia. Tidak mementingkan urusan duniawi hanya karena menuruti keinginan nafsu untuk mendapatkannya. Sia-sia semua hal yang dilakukan apabila mementingkan urusan duniawi. Sebab ketika berada di akhirat, semua yang dilakukan selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia harus selaras dan harus imbang. Mengurus kepentingan duniawi dan tidak lupa urusan dengan akhirat menjadi kewajiban bagi kita semua. 4. Menyadari bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua makhluk yang ada di dunia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak akan ada yang kekal abadi di dunia. Kecantikan, ketampanan, kekayaan, harta benda yang dimiliki di dunia bukanlah hal yang akan selamanya ada. Suatu saat semua itu bisa saja hilang dalam sekejap mata. Seharusnya bagi kita yang masih hidup di dunia, mengembangkan perbuatan yang baik dan luhur merupakan suatu keharusan. Tanda-tanda kiamat menjadikan kita sadar bahwa segala yang ada di dunia ini akan hancur tanpa tersisa. Hanya amal baik yang akan menuntut di kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Berikut penjelasan tentang hari kiamat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.